Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Febrianti dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM terakhir 005. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang jaringan wireless dan juga DHCP server. Namun yang pertama kita jelaskan mengenai wireless terlebih dahulu. Langsung saja masuk ke dalam materi. Nah, untuk wireless sendiri, sudah tahu mengenai wireless ini berarti tanpa kabel. Wireless sendiri adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan WiFi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless ini mirip dengan komunikasi radio dua arah. Oke, cara kerja wireless sendiri. Yang pertama, adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkannya menggunakan antena. Lalu router wireless menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router ini mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Itu merupakan cara kerja dari wireless. Selanjutnya ini ada tipe-tipe keamanan dari jaringan wireless. Yang pertama ada WPA-PSK. WPA-PSK atau Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Nah, dengan demikian, access point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Jenis yang kedua yaitu adalah WEP atau Word Equivalent Privacy atau shared key adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel disebut juga dengan shared key authentication. Enkripsi WEP ini menggunakan kunci yang dimasukkan ke klien maupun access point. Nah, kunci ini harus cocok dari yang diberikan access point ke klien dengan yang dimasukkan klien untuk autentikasi menuju access point. Selanjutnya yang terakhir ada WPA yaitu Wi-Fi Protected Access adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Nah, WPA ini lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan jaringan nirkabel. WPA ini didesain dan digunakan dengan alat tambahan lainnya, yaitu sebuah komputer pribadi atau PC. Oke, selanjutnya bisa langsung masuk ke simulasi wireless, jaringan wireless. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya sudah membuat bagan. Tentunya berdasarkan dari website dosen saya yaitu Pak Agus. Nah, ini simulasinya. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Sudah ya. Lalu yang kedua, setting AP1 atau access point 1 pada port 1 dengan SSID AP1, channelnya 1 dan metode keamanannya WPA2PSK dengan passwordnya 1238. Oke, masuk ke sini di AP1 ya, di AP1 lalu di port 1 kita masukkan SSID-nya AP1, channelnya 1. Oke. Lalu autentikasi keamanannya WPA2PSK dengan passwordnya 1 sampai 8. Oke. Selanjutnya setting access point 2 pada port 1 dengan SSID AP2 channel 6 tanpa menggunakan metode keamanan. Oke. SSID-nya AP2 tanpa menggunakan keamanan ya. Ini pastikan portnya on. Yang di access point 1 juga pastikan portnya on.
Selanjutnya, setting laptop pada wireless 0 dengan SSID AP1 dan autentikasi keamanannya seperti berikut dengan IP address 192.168.1.129 di laptop, lalu masuk ke config dan wireless 0. Oke. Hmm. SSID-nya AP1, autentikasi keamanannya WPA2PSK dengan password 1-8. Lalu IP configuration-nya static ya. Pilih yang static, lalu masukkan IP address-nya 192.1.129 dengan subnet max-nya 128. Ini /25. Oke, sudah. Lalu selanjutnya, setting smartphone pada wireless 0. Oke, yang smartphone dengan SSID AP2 tanpa metode keamanan dengan IP address sebagai berikut. 130. Oke, wireless 0. Ya, pastikan on semua ya. Yang laptop tadi juga pastikan sudah on. SSID-nya AP2, autentikasinya disable atau tidak ada dengan IP-nya static 1.30, subnet max-nya 128. Oke. Apabila sudah disetting, nah untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi, silakan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Oke. Di laptop kita masuk ke desktop, lalu ke command prompt. Nah, ini kita masukkan ping dengan IP si smartphone-nya tadi 168.1.130. 130. Enter, lalu, nah ini. Pinging smartphone with 32 byte dengan data, reply, bla 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 bla. Oke, send ya, sudah send, bisa diterima juga. Nah, ini tandanya laptop sudah terkoneksi dengan smartphone secara wireless ya, secara tanpa kabel seperti itu. Oke, baik. Kita bisa lanjutkan ke DHCP servernya. Nah, sebelum masuk ke DHCP servernya, kita terlebih dahulu mengetahui tentang apa itu DHCP. Baik, selanjutnya masuk dalam DHCP. Nah, DHCP atau Dynamic Configuration Protocol sendiri adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Jadi ini auto ya, auto memberikan alamat IP-nya. Nah, komputer yang memberikan nomor IP ini disebut disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Nah, dengan demikian administrator atau kita tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual atau statik pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Selanjutnya, cara kerja dari DHCP sendiri ada 4, yaitu yang pertama DHCP Discover. Di DHCP Discover ini, klien meminta nomor IP ke server, yaitu broadcast, mencari DHCP servernya. Lalu yang kedua, DHCP Over. Dalam DHCP Over ini, DHCP server bisa satu atau lebih server jika memang ada dua atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Lalu yang ketiga, DHCP request. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Nah, yang terakhir, DHCP acknowledgement. DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Nah, ini untuk cara kerja dari DHCP sendiri. Oke, eh, sudah selesai. Kita langsung masuk dalam simulasi. Nah, ini tidak perlu
membuat lagi, cukup tambahkan DHCP server eh, pada diagram yang sebelumnya, pada project yang sebelumnya, tinggal kasih DHCP server aja, ini server, lalu sambungkan saja, tidak perlu diubah-ubah lagi juga, hanya tinggal ini kita ikuti eh, instruksi dari website dosen saya yaitu Pak Agus. Oke, langsung ke langkah percobaan. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas, sudah ya. Lalu yang kedua, setting IP server secara statik, yaitu seperti berikut. Setting IP server secara statik, berarti server ininya ya yang disetting ya. Oke, masuk ke dalam config, lalu di bus Ethernet 0. Oke, ini pastikan ada centang ya, sudah on. IP-nya berupa statik dengan IP address-nya sebagai berikut 253 dan subnet max-nya 128. Oke, selanjutnya aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Seperti ini ya. Ini sudah saya setting, tinggal ke service. Nah, ke DHCP. Nah, di sini DHCP ini harus service-nya on. Dengan interface-nya Fast Ethernet 0, service-nya on, pool name-nya server pool, dan default gateway-nya 254. Oke, karena yang tadi kita IP address-nya 253, berarti gateway-nya kita pakai 254 dengan DNS server 33. Oke. Dengan start IP address-nya 151. Jadi nanti apabila ada laptop atau smartphone yang menyambung ke DHCP server ini, maka dia akan secara otomatis menerima IP address selanjutnya yaitu 152. Nanti akan dicek dengan subnet mask seperti berikut dan maksimum number usernya 50. Jadi eh, 152 sampai 50 berikutnya atau 202 ya 202 sudah maksimal. Jadi apabila ada request lagi dia tidak akan menerima. Itu dengan maksimalnya 50 ya. Startnya 151. Jangan lupa untuk on. Lalu kalau sudah mengisi ini, klik save akan tersimpan di sini. Dengan pool name-nya server pool, default gateway-nya 254, DNS server-nya sebagai berikut, dan start IP address-nya 151 dengan subnet mask 128. Maksimal usernya, maksimal penggunanya yaitu 50 orang atau 50 perangkat. Oke, sudah disetting. Lalu selanjutnya aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Oke, langsung masuk ke ini laptopnya. Oke, masuk ke laptop, kita masuk ke IP configuration. Oke, nah ini sudah saya coba IP config-nya ke DHCP dan IP address yang didapatkan yaitu 152. Sudah benar ya, karena tadi di server. Oke, karena tadi di server kita startnya yaitu sebentar. Oke, karena di server kita startnya 151, maka eh, secara otomatis di laptop akan eh, menyambung di IP address selanjutnya yaitu 152. Oke, selanjutnya kita cek di smartphone. Ya, ini. Apa aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan. IP address-nya 129. Ini kalau di sini 129 ya. Smartphone ke Cisco, smartphone. Nah, ini DHCP-nya sudah saya IP-nya sudah saya aktifkan ke DHCP dan IP address-nya sudah 153. Tadi laptop ini tadi 152 dan ini IP address-nya 153 yang smartphone. Jadi sudah urut ya. Nah, seperti itu.
Apabila sudah urut seperti ini, maka tandanya sudah berhasil. Jadi kesimpulannya DHCP server ini otomatis mengirimkan IP address yang diminta oleh perangkat seperti laptop dan smartphone. Karena tadi laptop dahulu yang saya aktifkan DHCP-nya, saya aktifkan dahulu, maka dia akan mendapatkan IP address yang pertama yaitu 152. Sedangkan smartphone saya eh, aktifkan DHCP-nya setelah laptop, jadi dia mendapatkan IP address setelah laptop yaitu 153. Oke, sudah itu saja materi yang bisa saya sharing pada video kali ini mengenai DHCP server. Apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.